Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi dengan saya Bu Sari yang akan menemani teman-teman semua dalam belajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Semoga teman-teman semua hari ini dalam keadaan yang sehat dan tak lupa untuk semangat meskipun kita berada di rumah masing-masing. Tetap harus proaktif dalam mengikuti pembelajaran. Karena apa? Karena meskipun dengan situasi yang serba terbatas dalam artian kita dibatasi untuk bertemu, untuk berkumpul, tetapi tidak memungkinkan atau tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk mengeksplor lebih banyak lagi pengetahuan lewat fasilitas atau media yang teman-teman miliki di rumah masing-masing. Untuk hari ini Mapel PKWU kita akan belajar bersama mengenai pemasaran langsung atau direct marketing. Sebagaimana telah saya sampaikan di awal pertemuan dulu, bahwa untuk PKWU kelas 10 kita akan pelajari atau kita akan bahas mengenai wirausaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Untuk pertemuan-pertemuan yang dulu, yang telah lalu, kita sudah bahas mengenai bagaimana merencanakan sebuah usaha, bagaimana merencanakan sebuah bisnis, bagaimana memunculkan ide, kemudian kira-kira apa saja sih produk yang mungkin dihasilkan dengan tema pengolahan awetan dari bahan nabati. Bagaimana sistem pengawetannya, apa saja sistem pengawetannya, kemudian bagaimana menghitung biaya produksi dari pengolahan awetan dari bahan nabati. Kemudian berangkat dari penghitungan biaya produksi, kita bisa menentukan berapa sih harga jual yang dapat kita tetapkan untuk menjual produk yang telah kita hasilkan. Itu telah kita bahas pada pertemuan kemarin setelah PTS melalui video juga. Itu untuk hari ini kita khusus untuk belajar pemasaran langsung. Karena ketika seorang wirausaha sudah punya sikap kreatif, inovatif, bisa menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan juga mampu menghitung harga pokok produk dan mengekspektasikan laba, itu akan percuma ketika dia tidak bisa memasarkan atau salah dalam strategi pemasaran produk yang telah dihasilkannya. Untuk itu hari ini kita belajar bersama mengenai pemasaran langsung atas produk yang telah kita hasilkan. Kita akan kenal apa sih yang dimaksud dengan pemasaran langsung. Kira-kira apa model-model pemasaran langsung yang bisa kita lakukan, kemudian apa kebaikan atau manfaatnya baik bagi penjual atau produsen maupun bagi konsumen atau bagi pelanggannya. Kemudian contoh-contoh dari kegiatan pemasaran langsung itu seperti apa dan produknya itu seperti apa. Kita akan kupas pada hari ini. Sebelumnya saya ingatkan untuk teman-teman semua, silahkan untuk presensi di kolom komentar di Google Classroom yang telah saya posting. Jangan lupa untuk presensi, karena kalau tidak presensi berarti saya anggap tidak hadir atau tidak mengikuti pelajaran pada hari ini. Untuk itu langsung saja kita mulai pelajarannya. Saya akan menjelaskan materi dalam bentuk video, share screen nanti. Silahkan disimak baik-baik. Dan nanti setelah selesai kita bahas mengenai pelajaran, mari kita diskusikan bersama. Jadi kita lanjutkan diskusinya itu di Google Classroom di kolom komentar. Nanti ketika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis, kemudian ditanyakan langsung ke saya. Nanti saya dan teman-teman kita coba bahas bersama pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nanti kalau tidak ada yang bertanya berarti
saya yang akan bertanya. Seperti itu ya. Untuk itu langsung saja kita mulai. Oke, langsung saja teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi pemasaran langsung atau yang lebih sering dikenal dengan direct marketing. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari bersama mengenai direct marketing yang diantaranya yang pertama memahami dan mengenal pemasaran secara langsung. Apa itu direct marketing? Kira-kira bagaimana sih perbedaannya dengan pemasaran yang tidak langsung? Kemudian yang kedua memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran langsung, yang tentunya kenapa pemasaran langsung ini sering digunakan oleh seorang wirausaha. Tentunya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga memahami manfaat strategi pemasaran langsung bagi penjual maupun konsumen. Dan yang keempat membagikan pengalaman memasarkan produk usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati secara langsung. Oke, sebelum kita definisikan apa itu pemasaran langsung, coba kita perhatikan gambar yang ada di layar berikut. Di sini ada dua macam gambar atau dua buah gambar. Yang pertama bertuliskan Indomie goreng dengan harga 5.000. Tempat jualannya di mana? Sesuai gambar ya, di warteg. Kemudian di gambar kedua ada Indomie goreng seharga 15.000. Tempat jualannya di mana? Yaitu di warung abnormal. Kira-kira menurut kalian itu kenapa dengan produk yang sama, bahan baku yang sama, bahkan cara memasak yang hampir sama, hasil akhirnya pun hampir sama, tetapi kenapa harganya bisa jauh berbeda? Yang satu hanya dijual seharga 5.000 dan yang satu dijual seharga 15.000 atau 3 kali lipatnya. Kira-kira kenapa? Mari kita renungkan. Kita lihat dari sudut pandang keunikannya, seperti itu ya. Kalau dari segi produk itu sama, Indomie goreng, dan nanti hasilnya pun akan rasanya sama, rasa Indomie, seperti itu. Tetapi ketika kita lihat dari sudut pandang strategi pemasarannya, nah disitulah yang membuat harga menjadi berbeda. Jadi ketika seorang wirausaha melakukan strategi pemasaran yang berbeda, itu tentu akan menghasilkan hasil penjualan yang berbeda pula. Yang satu hanya mengandalkan strategi pemasaran biasa ya, yang konvensional, yaitu membuka warteg, kemudian menyediakan produk Indomie goreng atau Indomie rebus, seperti itu. Dan yang satu menyajikan warung yang dengan keunikan atau kelebihan tersendiri, dengan tempat yang cozy, kemudian menawarkan full AC, full wifi, dan lain sebagainya. Itu akan membuat produk sama yang dijual di dua tempat berbeda itu punya nilai jual yang berbeda, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika seorang wirausaha tadi ya sudah punya produk yang dihasilkan, itu akan sia-sia tadi saya katakan, karena ketika ia tidak mampu atau tidak memiliki strategi pemasaran yang tepat, seperti itu. Maka hari ini kita pelajari kira-kira apa sih pemasaran itu, apa sih pemasaran langsung yang nantinya akan menentukan nilai jual produk yang telah kita hasilkan, seperti itu. Yang nilai jual itu nantinya di akhir laporan akhir akan menentukan seberapa besar laba yang kita dapat hasilkan. Oke,
kita ketahui dulu apa itu pemasaran langsung atau direct marketing. Yang dimaksud dengan pemasaran langsung adalah sistem pemasaran atau marketing di mana organisasi berkomunikasi secara langsung dengan target konsumen untuk menghasilkan respon atau transaksi secara langsung. Nah, itu yang dimaksud pemasaran langsung. Jadi ketika seorang wirausaha yang mampu menghasilkan sesuatu, kemudian ia menjual dengan membangun komunikasi secara langsung kepada konsumen atau calon konsumen. Jadi langsung menyasar pada kira-kira mereka nih orang yang akan berminat terhadap produk saya, maka akan saya sasar, saya ajak untuk berkomunikasi, saya tawarkan produknya. Nah, itu contoh sederhananya pemasaran langsung. Di sini, sehingga seorang konsumen dapat diketahui tingkat kesukaannya atau ketidaksukaannya secara langsung. Kemudian dalam pemasaran langsung, itu ciri khasnya adalah menghasilkan respon atau tanggapan dari konsumen atau calon konsumen berupa inquiry, pembelian atau bahkan dukungan. Inquiry di sini adalah tanggapan, masukan atau komentar tentang bagaimana produk itu ditawarkan, bagaimana kelebihannya atau kekurangannya. Nah, itu bisa kita dapatkan dari konsumen secara langsung dengan strategi pemasaran langsung, atau bahkan langsung pembelian. Ketika kita sudah tawarkan secara langsung, kemudian calon konsumen itu tertarik, maka akan ada respon atau tindakannya, yaitu melakukan pembelian atau bahkan dukungan. Nah, setelah beli ternyata dia tuh suka. Nah, langkah selanjutnya adalah dia memberi dukungan terhadap produk yang telah kita jual kepada konsumen itu. Nah, selanjutnya kegiatan ini atau pemasaran langsung ini dilakukan tanpa perantara, sehingga biaya untuk periklanan dan promosi dapat dikurangi. Perantara yang dimaksud di sini adalah perantara periklanan, bukan perantara media ya. Tetap pakai media, misalnya media cetak atau internet itu tetap, tetapi tanpa perantara di sini adalah perantara berupa orang reseller atau perantara berupa iklan. Nah, jadi salah satu kelebihan dari pemasaran langsung adalah biaya untuk iklan dapat ditekan atau bahkan ditiadakan karena langsung dipasarkan tanpa diiklankan di televisi atau tanpa diiklankan di radio atau di media yang lain. Selanjutnya, lalu apa perbedaan antara pemasaran langsung dengan pemasaran tidak langsung? Nah, tadi kita telah pahami bahwa pemasaran langsung adalah pemasaran yang langsung mendapat respon oleh konsumen atau calon pembeli kita, seperti itu. Jadi karena komunikasi yang dibangun antara penjual dan target konsumen, maka respon pembeli atau calon pembeli itu dapat langsung didapatkan melalui strategi pemasaran langsung. Nah, bedanya dengan pemasaran tidak langsung itu adalah di pemasaran tidak langsung itu tujuan utamanya adalah meningkatkan brand awareness. Jadi tidak kemudian kita langsung dapatkan tanggapan dari pembeli atau calon pembeli, tapi tujuan utamanya hanya meningkatkan kesadaran merek. Sehingga di dalam pemasaran tidak langsung ini produk-produk yang dipasarkan biasanya produk yang telah dikenal secara massal, secara umum di masyarakat. Contohnya produk shampoo yang diiklankan di TV-TV. Nah, itu kan tidak ketika diiklankan atau dipromosikan atau dipasarkan kan tidak langsung mendapatkan tanggapan dari konsumen, hanya dikenalkan saja, hanya diingatkan ini loh shampoo X, seperti itu. Bahkan sebelum ada iklan pun masyarakat sudah kebanyakan tahu, seperti itu. Hanya tujuannya itu menekankan atau meningkatkan kesadaran akan produk yang diiklankan tersebut. Itu pemasaran tidak langsung. Nah, ini secara rinci perbedaan antara pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung, karena di sini banyak yang salah paham kayak gitu ya. Oh, berarti pemasaran langsung itu yang
langsung, Bu. Jadi komunikasi langsung tanpa perantara, sedangkan yang tidak langsung itu yang dengan perantara media, misalnya dengan telepon. Itu tidak seperti itu. Bahkan ketika kita komunikasi dengan telepon ataupun dengan email ataupun dengan sosial media, itu juga dinamakan pemasaran langsung ketika produk yang ditawarkan oleh penjual itu secara langsung kepada calon pembeli, sehingga ada komunikasi yang respon timbal balik yang penjual dapatkan. Seperti itu juga termasuk pemasaran langsung. Nah, secara rinci bedanya ini di sini saya bagi atas 4 aspek. Yang pertama aspek komunikasi. Nah, pada pemasaran langsung itu penjual itu langsung bisa menerima tanggapan atau respon dari calon konsumen. Kemudian yang pemasaran tidak langsung itu respon tidak tersedia atau bahkan tidak ada, seperti itu. Tidak untuk mengumpulkan tanggapan, tetapi hanya untuk tadi meningkatkan kesadaran akan merek. Kemudian dari segi biaya, pada pemasaran langsung itu lebih sedikit karena hanya menggunakan media yang memungkinkan untuk kita pasarkan, misalnya SMS, internet, email, web, atau katalog, dan sebagainya. Sedangkan untuk pemasaran tidak langsung itu biayanya yang dikeluarkan lebih besar karena dengan iklan. Seperti kita tahu ya, kita iklankan suatu produk di TV, sekali tayang berapa detik aja sudah puluhan juta. Apalagi kalau dalam sehari itu berkali-kali tayangnya, itu udah berapa ratus juta yang dikeluarkan. Kemudian dari segi sasaran di sini maksudnya adalah calon pembeli atau konsumen. Pada pemasaran langsung itu melalui analisis segmentasi pasar, sedangkan pada pemasaran tak langsung itu adalah berorientasi pada media massa. Nah, jadi dalam pemasaran langsung itu penjual atau produsen itu sudah langsung menargetkan kira-kira yang akan membeli produk saya itu siapa, seperti itu. Misalnya saya punya produk yaitu keripik dari pisang, seperti itu. Targetnya siapa? Target utamanya adalah para pelajar dan mahasiswa, karena pada umumnya mereka doyan ngemil, seperti itu. Maka produsen itu langsung menyasar pada usia-usia remaja, pelajar dan mahasiswa, seperti itu. Entah melalui website atau entah melalui media sosial dan sebagainya. Sedangkan tidak langsung itu semua dapat, seperti itu. Semua dapat promosinya atau iklannya itu. Jadi berorientasi pada media massa, tidak mengenal siapa sih yang kita sasar gitu. Jadi semua kalangan usia atau kalangan masyarakat dari berbagai segi sosial ekonomi itu bisa menjadi sasaran dari pemasaran tidak langsung. Kemudian yang keempat, dari segi produknya, pada pemasaran langsung itu produknya bersifat eksklusif, artinya tidak diperjualbelikan di toko-toko retail, seperti itu. Jadi tidak ada bebas di pasaran, seperti itu. Jadi eksklusif itu ya bisanya didapatkan hanya dari produsen itu sendiri atau agen-agen yang dipercaya atau perpanjangan tangannya, gitu. Misalnya dari itu tadi ya, agen-agen. Kemudian sedangkan yang pemasaran tidak langsung itu produknya adalah merupakan produk yang biasa dikenal di masyarakat atau merupakan produk massa yang sudah terkenal gitu. Jadi inklusif ya. Berikutnya akan kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran langsung. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran langsung? Coba kita perhatikan. Yang pertama ada pengenalan produk. Jadi di dalam sistem pemasaran langsung yang telah kita bahas tadi, bahwa faktor dalam pengenalan produk itu sangat penting diperhatikan untuk keberhasilan dari strategi pemasaran langsung. Kenapa? Karena seperti setelah saya tekankan sebelumnya, bahwa produk
yang dipasarkan dengan sistem pemasaran langsung ini umumnya adalah produk yang sifatnya itu eksklusif, tidak dijual secara umum di pasaran atau di warung-warung kayak gitu, tidak ada. Sehingga ketika produk itu diproduksi secara eksklusif, limited bahkan, atau hanya pihak tertentu saja yang bisa memasarkannya atau bisa menjualnya, maka sistem pemasaran langsung ini sangat cocok untuk diterapkan. Jadi dalam produk, terutama dalam hal ini adalah produk yang baru dikenal oleh masyarakat, itu perlu adanya pengenalan, sehingga dari pemasaran langsung tersebut kita akan dapat mengumpulkan respon secara langsung dari penjual. Tanggapannya yang tadi disebutkan itu ada inquiry atau penyelidikan atau pemeriksaan dari masyarakat, atau kemudian langsung pembelian, atau dukungan melalui testimoni-testimoni yang diberikan oleh konsumen, seperti itu. Yang kedua adalah target pasar, faktor target pasar. Jadi dalam pemasaran langsung sangat penting untuk diperhatikan target pasar. Siapa masyarakat yang kelas bagaimana atau yang usia berapa yang akan kita tuju. Kalau produknya itu berupa barang yang harganya itu mahal, maka jelas kita menyasar masyarakat yang punya kelas ekonomi menengah ke atas atau sebaliknya, seperti itu. Atau kalau misalnya produknya itu berupa kosmetik, jadi jelas kita menyasar masyarakat kaum perempuan, baik remaja maupun dewasa. Tidak mungkin kita pasarkan kepada anak-anak, seperti itu. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran langsung. Ada pengenalan produk dan target pasar. Saya beri contoh, di sini ada produk yang dipasarkan dengan metode pemasaran langsung. Di sini ada Oriflame. Nah, Oriflame ini juga salah satu produk kecantikan yang tidak dijual secara umum. Jadi hanya agen-agennya saja yang bisa menjualnya. Jadi dibatasi aksesnya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada Tupperware. Ini juga salah satu produk terkenal yang dipasarkan dengan metode pemasaran langsung. Ini juga tidak tersedia di toko-toko, di supermarket atau di warung-warung. Itu juga tidak tersedia, hanya tersedia di agen dan resellernya saja. Sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan Tupperware itu sendiri. Kemudian di sini yang produknya berupa makanan yang juga sifatnya itu eksklusif, tidak dijual secara massal. Itu ada ini The Crips. Ini produk asli, produk lokal yang berupa keripik buah dan keripik sayur yang berasal dari Malang. Kemudian yang keempat ini ada jamur. Judulnya itu Jalu, jamur pelunas utang. Ini juga produk lokal yang termasuk produk dari awetan bahan nabati ya, sayur berupa jamur tiram. Ini juga produk lokal dari Jogja. Ini juga tidak dipasarkan secara umum, jadi dipasarkannya secara langsung oleh pemiliknya. Lewat apa? Lewat website, lewat sosial media, kemudian lewat agen. Pelunas utang ini juga produk lokal yang termasuk produk dari awetan bahan nabati ya, sayur berupa jamur tiram. Ini juga produk lokal dari Jogja. Ini juga tidak dipasarkan secara umum, jadi dipasarkannya secara langsung oleh pemiliknya. Lewat apa? Lewat website, lewat sosial media, kemudian lewat agen, dan seterusnya. Dan yang ketiga, faktor yang harus diperhatikan ada cara penyampaian informasi. Nah, di sini cara penyampaian informasi ini sangat penting, sehingga para salesnya, penjualnya itu harus benar-benar mengetahui produk yang ia jual. Terutama produsennya. Kalau produsennya jelas ya, yang memasarkan produsennya berarti produsen tahu seluk-beluk dari produk itu. Kalau yang memasarkan adalah perpanjangan tangannya gimana? Misalnya agennya, resellernya. Jadi agen sama resellernya juga harus tahu produk itu apa dan bagaimana, seperti itu. Misalnya kita contohkan agen dari ini, produk The Crips ini. Kalau ada yang tanya, ini kemasannya ada berapa saja ya? Kalau ada
konsumen yang tanya seperti itu. Nah, sebagai agen itu harus tahu apa tentang produk ini, kemasannya bagaimana, variannya ada apa saja, terbuat dari apa, cara memasaknya pun bahkan harus tahu. Jadi keunggulan dari The Crisp ini adalah bla 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 seperti itu. Tidak mengandung pengawet dan sebagainya. Itu harus paham karena sangat menentukan keberhasilan dari pemasaran langsung itu. Berikutnya manfaat pemasaran langsung. Kenapa banyak wirausaha atau para pelaku usaha yang memanfaatkan strategi pemasaran langsung ini? Tentunya karena memiliki banyak manfaat, baik dilihat dari sisi penjual maupun bagi konsumen atau pembelinya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu bagi penjual. Manfaat pemasaran langsung bagi penjual yang pertama, mengetahui jenis promosi yang paling efektif. Kenapa efektif? Karena dengan memanfaatkan pemasaran langsung, itu produk dapat dipasarkan dari produsen atau penjual langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara yang panjang atau tanpa melalui perantara iklan yang menghabiskan banyak sekali biaya. Kemudian yang kedua, dapat menjangkau pembeli pada saat yang tepat. Pada saat yang tepat di sini adalah karena dengan metode pemasaran langsung itu penjual akan menyasar kepada pembeli yang potensial atau yang mungkin berminat terhadap produk yang diperjualbelikan, sehingga ketika sudah melalui riset atau survei bagaimana kriteria calon konsumen yang akan disasar, maka konsumen dengan saat atau waktu yang mereka butuhkan itu dapat mencari atau menemukan produk yang ia cari. Kemudian yang ketiga, dapat membuat penawaran dan strategi yang sulit ditiru oleh orang lain, tentunya dengan strategi pemasaran masing-masing wirausaha, baik melalui website atau melalui sosial media yang sekarang sangat efektif untuk penjualan, atau melalui marketplace e-commerce yang sekarang tersedia sangat banyak jumlahnya di negara kita, baik melalui Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, manfaat pemasaran langsung bagi konsumen. Yang pertama, belanja lebih mudah dan hemat waktu. Kenapa? Karena dengan adanya strategi pemasaran langsung, itu konsumen dapat melihat produk apa yang ia butuhkan, kemudian dapat menghemat waktu dengan melalui pengamatan lewat katalog yang disediakan oleh penjual. Jadi dia bisa mengetahui detail barang yang akan dibeli, kemudian variasinya apa saja, kemudian tinggal klik kalau memang dari penjual itu menyediakan pemasaran langsungnya lewat website. Atau ketika bertemu langsung atau tatap muka, itu juga akan lebih menghemat waktu lagi karena konsumen tidak perlu datang ke toko atau ke swalayan atau ke supermarket. Yang kedua, konsumen bebas milih barang sesuai kebutuhan. Yang namanya pemasaran langsung itu kan pasti penjual punya strategi. Ketika barang yang diperjualbelikan itu banyak variasi, maka ia akan menyediakan katalog. Ini barang A kriterianya atau detailnya seperti ini, barang B seperti ini, dan seterusnya, sehingga konsumen itu tidak perlu banyak bertanya lagi sebagaimana ketika ada di pasar kayak gitu ya. Kalau barang ini ada nggak? Kalau barang ini bagaimana karakteristiknya dan seterusnya, itu tidak, karena sudah dijelaskan melalui katalog. Kemudian yang ketiga, konsumen dapat mempelajari produk yang ditawarkan dengan seksama. Jadi sebelum banyak bertanya, itu konsumen bisa mencari informasi melalui info yang telah di-share oleh penjual atau melalui tatap muka atau melalui komunikasi langsung seperti itu, baik lewat telepon atau bertatap muka. Misalnya bagi penjual atau sales itu lewat demo. Nah, dari demo tersebut maka konsumen bisa menentukan produk yang ditawarkan itu
karakteristik, kelebihan, kekurangannya itu seperti apa. Berikutnya saya jelaskan mengenai 6 saluran utama dari pemasaran langsung atau direct marketing. Sebenarnya ada banyak sekali saluran yang dapat dijalankan melalui penjualan langsung atau marketing langsung, tapi di sini saya rangkum menjadi 6 saluran utama saja. Yang pertama ada penjualan tatap muka, yang kedua ada direct mail atau pesan langsung, kemudian yang ketiga ada katalog, yang keempat ada saluran telemarketing, kemudian yang kelima ada media, yang di sini ada televisi, radio, dan sebagainya macam dengan tanggapan langsung. Jadi melalui televisi dengan tanggapan langsung atau radio dengan tanggapan langsung. Kemudian ada kios atau kios digital sekarang. Yang pertama ada penjualan tatap muka. Apa itu penjualan tatap muka? Penjualan tatap muka adalah ketika memasarkan produk itu melalui tatap muka langsung dengan konsumen. Seperti itu ya. Jadi tidak melalui media, televisi maupun elektronik maupun internet, tetapi langsung secara tatap muka. Jadi langsung ketemu dengan konsumen, langsung mendengarkan cerita dari penjualnya, kemudian konsumen bisa menyampaikan kesannya terhadap produk yang dipasarkan itu. Contohnya di sini saya ambil Tupperware. Jadi produk yang sudah banyak sekali dikenal di kalangan masyarakat ini menggunakan metode pemasaran yang salah satunya adalah secara tatap muka. Bagaimana Tupperware itu bisa memasarkan secara berhasil atau sukses produknya? Yaitu salah satunya karena Tupperware sangat memperhatikan metode pemasaran langsung. Di sini saya ambil contoh ketika dari pihak agen Tupperware itu menyampaikan ke komunitasnya. Jadi komunitas agen Tupperware ya yang lebih kecil, dari yang besar ke yang lebih kecil, komunitas yang lebih kecil itu mengenai keunggulan tentang produk Tupperware itu sendiri. Kebaikannya apa? Kebaikannya ketika konsumen sebagai calon pelanggan atau bahkan pelanggannya itu menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan kebutuhannya akan produk-produk Tupperware, sehingga dari masukan-masukan masyarakat itu Tupperware bisa menghasilkan produk yang lebih dibutuhkan lagi oleh masyarakat. Seperti itu. Yang kedua, melalui direct mail atau pesan langsung. Di sini saya ambil contoh melalui pesan langsung lewat email atau surat elektronik maupun lewat SMS. Di sini ada salah satu contoh pesan langsung dari Indosat, yang mana Indosat menawarkan, sifatnya menawarkan paket pulsa. Seperti itu. Atau kalau zaman sekarang itu paket kuota. Nah, ini biasanya ditawarkan secara langsung. Kemudian kebaikannya apa? Kebaikannya adalah langsung menyasar ke target konsumen. Karena apa? Karena yang mendapatkan pesan dari Indosat adalah orang-orang atau masyarakat yang menggunakan operator seluler Indosat, sehingga langsung menyasar. Ini loh saya tawarkan, saya ada paket ini, bisa digunakan untuk apa saja. Nah, kalau sekarang saya ada paket kuota untuk sosial media, untuk aplikasi. Nah, itu juga biasanya ditawarkan langsung lewat SMS. Jadi target konsumen itu jelas ya. Kemudian yang saluran ketiga ada katalog. Di sini katalog yang saya contohkan di dalam slide adalah salah satu contoh katalog produk herbal alami, HNI ya, yang juga sudah kita sudah terkenal di kalangan masyarakat, di mana produknya ini menggunakan metode pemasaran langsung. Jadi semua produknya, ada ratusan produk itu tidak dijual secara bebas di
swalayan atau di toko-toko. Jadi lewat agen-agen yang telah ditunjuk. Nah, ini merupakan salah satu contoh saluran pemasaran langsung lewat katalog. Jadi calon konsumen yang membutuhkan itu dapat langsung mencari apa obat yang saya butuhkan, apa produk kecantikan yang saya butuhkan. Nah, dicari, ada deskripsinya, kemudian ada harganya sekalian. Ini contoh yang print out. Kemudian ada juga sekarang model katalog yang disajikan di website. Nah, itu juga ada gambarnya, kemudian ada harganya, ada detail produknya. Juga ada katalog yang tersaji di Instagram bahkan atau di Facebook. Sekarang sudah banyak sekali cara-cara pemasaran yang bisa dikembangkan. Kemudian saluran yang keempat ada telemarketing. Apa itu telemarketing? Yaitu memasarkan produk berupa barang atau jasa itu untuk menarik pelanggan baru lewat atau via telepon. Jadi tujuannya adalah untuk berkontak langsung dengan pelanggan yang ada guna mengetahui dengan pasti kepuasan pelanggan. Contoh produknya adalah asuransi, produk jasa asuransi. Jadi perusahaan asuransi itu sudah membuat target konsumen atau target atau sasaran pasar. Jadi orang-orang yang bekerja di kantor A, B, dan C, kemudian dicari nomor kontak HP-nya, kemudian dihubungi satu persatu, ditawarkan produk atau ditanya terkait dengan kepuasan menggunakan produk yang telah mereka hasilkan, seperti itu. Itu contohnya. Kemudian yang kelima ada saluran media dengan tanggapan langsung. Contohnya itu media yang dimaksud di sini adalah contohnya televisi atau radio atau website. Yang saya tampakkan di sini adalah contoh media website. Kenapa dengan tanggapan langsung? Karena di dalam media yang ada di slide itu masyarakat bisa langsung menanggapi barang yang akan mereka beli atau yang sudah mereka beli lewat testimoni ataupun lewat kontak pribadi yang disajikan di website. Kemudian bagaimana jika media dengan tanggapan langsungnya di TV itu misalnya ketika menawarkan suatu produk kemudian secara live ya, jadi masyarakat bisa menghubungi kontak yang tersedia itu secara live. Jadi langsung disambungkan, kemudian langsung ditanya apa kebutuhannya, kemudian bagaimana testimoninya dan seterusnya. Itu juga bisa. Itu contoh pemasaran langsung. Yang terakhir yang keenam ada kiosk atau kios komputer atau kalau saya menyebutnya itu kios digital. Jadi karena zaman sekarang ini serba digital, kios itu juga bisa didigitalisasi. Contohnya yang ada di slide itu yang pertama, gambar pertama itu adalah contoh kios digital. Itu produk makanan cepat saji. Jadi ketika kita datang di sebuah mall atau di sebuah restoran seperti itu, kita tidak perlu memesan antrian secara manual, tapi di sana sudah terdapat mesin untuk para pelanggan itu bisa memilih makanan apa yang hendak ia pesan, minuman apa yang hendak ia pesan. Kemudian di sana terdapat juga harganya sekalian. Jadi tinggal klik, kemudian langsung pesanan nanti akan diantar. Ini contoh dua gambar ini ya, contoh kiosk atau kios digital yang terdapat di mall atau di restoran. Kemudian contoh yang ketiga ini adalah kios yang terdapat di swalayan. Untuk apa? Untuk melayani pelanggan yang hendak membayar secara digital, itu yang untuk transfer atau untuk membayar pulsa, untuk membayar listrik, untuk membayar BPJS dan seterusnya. Ini jadi intinya adalah self service, jadi melayani diri sendiri. Nanti tinggal uangnya diserahkan di kasir kayak gitu ya. Itu 6 saluran pemasaran.
kemudian kita sudah bahas mengenai apa itu pemasaran langsung, bagaimana bedanya dengan pemasaran tidak langsung, apa saja manfaatnya, sampai dengan saluran apa saja yang dapat kita gunakan di dalam sistem pemasaran langsung ini. Kemudian sampai akhirnya kita tarik kesimpulan mengenai pemasaran langsung atau direct marketing, bahwasanya pemasaran langsung merupakan instrumen yang paling penting dari perpaduan komunikasi dan pemasaran. Jadi, dalam pemasaran langsung itu, pemasar atau promosi itu menekankan adanya komunikasi antara pihak yang menjual dengan pembeli atau calon pembeli. Nah, itu benar-benar ditekankan di situ. Berbeda dengan pemasaran tidak langsung, itu hanya sebatas mengenalkan atau mengingatkan kepada masyarakat terhadap produk yang telah ia kenal lewat iklan. Kalau pemasaran langsung itu tidak ada iklan. Kemudian penggunaannya telah meningkat cukup pesat dan banyak diminati oleh masyarakat atau calon konsumen dengan cara mengarahkan usaha pada target audience atau pemerhati atau konsumen menggunakan satu atau lebih media dan merupakan tahapan menuju meningkatnya kebutuhan terhadap komunikasi yang relevan dan memiliki nilai tambah. Jadi kebaikan dari pemasaran langsung ini sangat banyak, mengingat sekarang juga teknologi semakin maju, media yang dapat digunakan untuk saluran pemasaran langsung ini juga sangat bervariasi. Dan efektifnya apa? Efektifnya adalah menekan biaya iklan atau biaya promosi berupa periklanan yang sangat mahal. Ini dapat benar-benar ditekan melalui metode pemasaran langsung. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan teman-teman, jika ada yang ditanyakan bisa kita diskusikan di Google Classroom di ruang yang telah saya sediakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.